sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, saya Edin Lau, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua. Bagaimana keadaan Anda? Semoga dalam keadaan yang sehat, yang bugar, dan bahagia bersama keluarga. Hari ini izinkan kami memberikan Anda solusi paling tepat untuk kehidupan Anda. Mari kita mulai, ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini narasumber kita sudah datang ke Go Healthy, ingin mendapatkan solusi. Namanya adalah Mbak Putri Veronica. Dia mengalami banyak sekali komplikasi dari hipertensinya. Bahkan hari ini dia baru tahu dia mengalami juga diabetes. Hari ini dia datang ingin ada solusi dan tentunya mindsetnya akan berubah karena ada praktisi kesehatan akan memberikan solusi untuk beliau. Mari kita sambut, ini dia Mbak Putri. Mbak Putri, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat, Mbak. Salam sehat. Nah, saat ini kesibukannya apa aja, Mbak? Aku bikin kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Ya. Contohnya seperti apa? Seperti yang aku pakai. Lucu banget. Juga. Saya rasa ini anak-anak, teman-teman, keluarga sedang menonton. Silakan sapa mereka dan juga minta dukungan dan doa dari mereka sedang ada di Go Healthy hari ini. Ya, hai semua. Untuk anak-anak sehat-sehat di rumah ya. Untuk sekalian semua juga supaya terus tetap sehat. Oke, itu dia. Kasih semangat. Dan tentunya Mbak Putri kita tidak sendiri di sini. Ya. Kita pasti ditemani selalu nih. Go Healthy ada praktisi kesehatan. Sudah ada Mas Boy Bidin dan juga Mas Yohanes. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Bin. Sebelum itu mari kita lihat, kita kenalan dulu. Siapa Mbak Putri ini, bagaimana kesibukannya, kehidupannya, menghadapi hipertensi, dan juga apa saja komplikasi dalam kehidupannya. Mari kita saksikan. Putri Veronica. Sudah beberapa tahun terakhir, kesehatannya terganggu akibat tekanan darah yang tinggi. Padahal, dulu semuanya tampak begitu normal. Putri memang sudah memiliki berat badan yang berlebih sejak muda. Namun ia tak menyangka bahwa ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Dimulai dari tahun 2013, ketika ia masih berusia 28 tahun, Putri sudah merasakan vertigo. Saat itu, ia memang sedang kerap kurang tidur pada malam hari. Namun tekanan darahnya masih tampak normal. Bahkan pernah suatu waktu, tekanan darahnya justru cenderung rendah. Akan tetapi, mungkin karena pola makannya yang belum diatur secara sehat, tekanan darah Putri menjadi naik sejak tahun 2020 lalu. Awalnya, ia sempat merasa heran mengapa dirinya bisa terkena hipertensi. Tensi itu paling tinggi
160/95. Kalau tensi sih ya lebih aku ngerasain tuh ya itu sakit kepala, pusing gitu. Terus sama pegel belakang. Mungkin itu juga kolesterol juga kali ya rasa sakit. Kalau gula itu baru tahu tadi 220. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita tanyakan langsung. Sebelum kita bincang-bincang, mari kita main dulu benar salah dari satu pernyataan mengenai hipertensi. Pernyataannya adalah hipertensi picu gangguan penglihatan. Benar atau salah? Menurut Mbak Putri, ini yang mana? Menurut aku sih benar ya. Kenapa benar, Mbak? Karena ini kalau aku rasain juga penglihatan juga rada gak fokus aja gitu. Sejak kapan, Mbak? Baru-baru ini sih sebetulnya. Jawaban dari Mbak Putri ini sudah tepat. Nah, apa saja sih yang terjadi akibat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol? Yang pertama ini katarak. Katarak ini adalah penebalan pada lensa di area mata, di mana pada orang dengan hipertensi ini akan meningkat resikonya 1,46 kali lipat dibandingkan orang yang tidak menderita hipertensi. Nah, yang kedua adalah glaukoma, di mana ini tekanan di bola mata ini meningkat disebabkan karena tekanan darah tinggi. Dan yang ketiga adalah kerusakan pada lapisan retina akibat tekanan darah yang tidak terkontrol. Nah, dari sebab-sebab tadi ini akibatnya karena tekanan darah yang kadang naik, kadang turun yang menyebabkan gangguan pada pembuluh darah di area mata. Baik, mari kita ulangi sekali lagi pemirsa bahwa hipertensi picu gangguan penglihatan. Pernyataan ini adalah benar. Bagus banget Mbak Putri. Tapi Mbak Putri tidak cuma penglihatan yang kena nih ternyata. Boleh tolong ceritakan hipertensi ini apa saja berakibat pada semua kondisi kesehatan dari Mbak Putri? Kepala sih yang lebih kerasa. Kepala pusing, leher juga rada berat gitu kan. Itu sih yang aku rasain. Waktu vertigo dulu itu rasanya seperti bagaimana, Mbak? Oh, itu muter-muter pokoknya. Apanya yang muter, Pak? Pokoknya nggak bisa, kayak kalau duduk tuh kayak pasti bakalan jatuh aja. Itu berlangsung berapa lama, Mbak? Aku 3 hari sih diem di tempat tidur ya. Oke. Gitu, jadi kalau kamar mandi juga dibantu. Di usia yang masih muda ya, relatif usia produktif di 39 tahun, betul ya Mbak Putri ya? Dengan 2 anak masih umur 5 tahun dan 7 tahun. 7 tahun. Ya, artinya masih perlu ibunya, masih perlu bimbingan ibu, masih perlu ibu yang sehat. Nah, tapi ini Mbak Putri punya riwayat kesehatan tadi tensinya tinggi. Ya, kemudian tadi dari pemeriksaan, nih pemirsa kita juga melakukan pemeriksaan pada Mbak Putri. Ya, ini kita lihat angka tekanan darah Mbak Putri per hari ini adalah di 153/96. Normalnya 120/80. Artinya ini masih ada PR nih, masih belum terkendali tekanan darahnya. Kemudian yang mengagetkan, yang juga Mbak Putri mungkin selama pemeriksaan ini belum lihat angka ini ya. Nah, ini kita lihat angka kadar gula darah sewaktu, artinya tanpa persiapan puasa, itu angkanya di atas 200, tepatnya 220. Dan ini menjadi suatu risiko lagi yang meningkat pada Mbak Putri. Dengan hasil pemeriksaan yang kita dapatkan tadi, apa yang menjadi kekhawatiran Mbak Putri? Macam-macam kayaknya ya. Apa itu? Boleh disebutkan nih, supaya jadi pelajaran buat pemirsa Ya kita. takut kena stroke, tiba-tiba stroke gitu kan. Jantung, ya pokoknya ya penyakit yang kalau menurut aku sih horor banget ya gitu. Apalagi maksudnya ngurus anak juga kan. Apalagi baru saja melihat nenek juga ya. Ya, jadi Karena gagal ginjal ya, Mbak ya. pengen sehat aja jadi. Jadi tekanan darah yang tinggi yang tidak terkendali ini akan berdampak pada pembuluh darah di sekitaran mata. Ini bisa terjadi gangguan atau kerusakan pada mata. Kemudian juga bisa terjadi kalau di kepala atau di otak ini adanya masalah pecah pembuluh darah. Ya, pecah pembuluh darah, terjadi kerusakan jaringan, sebagian jaringan otak, dan kemudian terjadilah gejala stroke. Stroke yang diketahui lumpuh, ya bisa sebelah bagian tubuh lumpuh sehingga tidak bisa beraktivitas dengan normal. Kemudian bisa terjadi masalah pada jantung, ya karena jantung mendapat tekanan yang terus tinggi, dia akan terjadi kerusakan pada otot jantungnya, pada pembuluh darah jantungnya, dan kemudian ada terjadi serangan jantung. Kemudian berikutnya, karena tekanan tinggi terus, ginjal mendapatkan hantaman terus-menerus, ya, dan ini bisa terjadi kerusakan pada pembuluh
pembuluh darah di ginjal dan kemudian terjadilah gagal ginjal. Ya kalau gagal ginjal maka banyak sistem di tubuh kita yang kemudian tidak berfungsi dengan baik karena racun-racun yang harusnya dibuang ini akan tertimbun dalam tubuh kita. Dan kemudian juga, nah ini bisa juga terjadi masalah gangguan reproduksi pada pria maupun wanita. Ya, jadi kalau kita bicara hipertensi, kita bicara tekanan darah, maka ini harus terkendali. Ya, normalnya di 120/80. Ya, jadi kalau Anda belum pernah periksa, ayo segera periksa. Kalau memang tinggi, harus segera dikendalikan. Untuk mengatasi tekanan darah yang tinggi, ini harus melakukan pola hidup sehat. Dari pola makannya, kemudian olahraga harus rutin, tidur harus cukup dan berkualitas, kemudian manajemen stres, dan gunakan teknologi dalam hidup kita. Salah satunya adalah teknologi laser. Nah, teknologi laser yang akan saya bahas ini gampang, simple, digunakan pada pergelangan tangan kiri karena ini sesuai dengan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Selain itu, ada dua pembuluh darah besar di sini, yaitu radialis dan ulnaris. Jadi ketika laser ini digunakan, ini akan menembus lapisan-lapisan kulit, mulai dari epidermis, dermis, hipodermis, dan sampai pembuluh darah. Dan laser ini akan mengaktifkan dinding dari pembuluh darah untuk menstimulasi diproduksinya nitric oxide, yaitu salah satu zat yang dapat melenturkan pembuluh darah. Selain itu juga dapat melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, sehingga hasilnya adalah tekanan darah ini dapat dibantu untuk distabilkan. Untuk mengendalikan tekanan darah, selain tadi dijelaskan oleh Mas Yo mengenai kualitas daripada dinding pembuluh darah di mana terbentuknya kadar nitric oxide dengan bantuan teknologi laser, perlu juga dijaga adalah kekentalan darahnya. Ya, jadi kalau darah-darah yang kental ini akan membuat aliran darah menjadi lebih lambat. Ini kita lihat bagaimana gambaran atau di bawah mikroskop kita lihat yang normal dan yang tidak normal, pemirsa. Jadi kalau yang normal, lihat sel-sel darahnya akan mengalir secara baik, secara lancar, ya tidak ada hambatan, dia akan bisa berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen pada sel-sel di seluruh tubuh kita. Beda dengan darah yang tidak normal, ya, di mana dia terlihat ya sel-sel darahnya saling berdekatan, saling menempel satu dengan lain. Ini akan membuat aliran darah menjadi terhambat, menjadi lambat, menjadi tidak lancar, dan ini akan berdampak pada sel-sel yang harusnya mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Dan ini akan berdampak juga terjadinya gumpalan-gumpalan atau bekuan darah di sana yang disebut dengan trombus, yang ini juga sangat berbahaya, pemirsa. Ya, kalau itu terjadi atau sumbatan itu jadi otak, maka jadi stroke. Kalau jadi di jantung, serangan jantung. Dan teknologi laser ini akan membantu ya untuk menguraikan gumpalan-gumpalan darah tersebut, ya, trombus tadi, dan mencegah jangan sampai kemudian dia bergumpal kembali. Dengan begitu harapannya aliran darah menjadi lebih lancar. Dengan aliran darah yang lancar, dengan kualitas pembuluh darah yang baik, maka tekanan darah akan bisa terkendali dengan baik dan sel-sel di seluruh tubuh kita mendapatkan nutrisi yang baik dan bisa tercegah dari komplikasi penyakit-penyakit karena masalah darah dan pembuluh darah. Jadi gunakan teknologi laser untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Namanya adalah dokter laser atau EquiLaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser sehari dipakai 2 kali. Durasinya 15-60 menit, bisa bantu kendalikan banyak hal. Diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, asam urat tinggi. Dan harapan kami di Go Healthy, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, produk EquiLaser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Guna memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen kita, dokter laser maupun EquiLaser hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace, dan tentunya showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomol tidak pernah melakukan cara penawaran pada kantor-kantor di mall maupun kunjungan langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau EquiLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh
Pemirsa, hari ini narasumber kita mengajarkan kita dari kisah hidupnya. Ada Mbak Putri di sini menceritakan bagaimana hipertensi ini mengganggu kehidupannya. Tapi tidak cuma itu, ada juga diabetes sekarang, kencing manis hadir dalam kehidupannya dengan komplikasi yang begitu banyak di kemudian hari. Kalau menurut Mbak, dari kondisi zaman dulu masih muda, apa yang dilakukan sampai hingga begini, Mbak? Kayaknya sih gaya hidup ya. Jadi kayak tidurnya nggak teratur. Terus makanannya juga sembarang aja. Cemil-cemilan bagaimana? Cemil-cemilan, snack-snack ringan iya, cuman nggak terlalu. Oke, minuman soda, minuman manis, kopi manis? Ya, itu. Oke, dikonsumsi ya? Iya. Makan di larut malam sering dilakukan nggak? Sering. Oke. Abis makan jadi enak tidurnya? Iya. Tadi sudah ada banyak tips dari praktisi kesehatan. Kira-kira bisa dilakukan nggak, Mbak? Untuk pola hidup sehatnya udah mulai diterapkan sih sekarang. Terus olahraganya juga lebih teratur lagi sekarang gitu. Olahraganya seperti apa, Mbak? Aku di rumah tuh ada kayak sepeda apa sih? Sepeda itu? statis? Sepeda statis itu. Terus seminggu sekali ikut ponfit gitu. Merasa cukup nggak, Mbak? Ya setidaknya jauh lebih baik daripada sebelumnya lah gitu. Oke. Nah, Mbak, mohon maaf, ini mengenai kelebihan berat badan. Iya. Sudah berapa lama mengalami keadaan obesitas ini, Mbak? Saya konsisten. Oh, konsisten dari justru. Dari dulu, sejak kecil? Iya, dari kecil memang sudah besar. Sudah melakukan apa saja untuk menurunkan berat badan? Aku pernah, aku puntur juga pernah. Terus pernah juga dulu ada kayak minum obat gitu. Oke, obat diet gitu? Iya, tapi ternyata sekali minum jantung terasa berdebar, jadi aku stop lah kayak gitu-gitu. Ya, akhirnya sekarang lebih ke puasa aja gitu. Oke, berarti puasa sekarang, Iya. tapi ternyata hasil pemeriksaannya masih belum juga, maksimal juga. iya. Nggak apa-apa. Kita kasih satu informasi tambahan untuk Mbak Putri dan juga Anda di rumah. Tahukah Anda, kegemukan ternyata menyebabkan gangguan kesuburan? Mas Babedin, silakan. Jadi pemirsa, kalau bicara dengan kegemukan, ini adalah masalah berat badan, ya. Berlebih berat badan, overweight, ataupun berlebih banget yang disebut dengan obesitas, ya. Jadi kondisi ini sebenarnya sangat berdampak untuk kesehatan secara umum, pemirsa. Jadi kualitas jantung, pembuluh darah ini punya risiko kalau kita atau Anda berat badannya berlebih. Menarik mengenai gangguan kesuburan, ya. Sebenarnya tidak semua orang dengan berat badan berlebih ini akan punya masalah dengan gangguan kesuburan, tapi ini disebut sebagai faktor risiko, ya. Untuk kasus Mbak Putri, ya alhamdulillah Mbak Putri sudah dikaruniai 2 orang anak. Iya. Tapi kalau kita bicara masalah sistem reproduksi wanita yang lemaknya berlebih, ini akan berdampak pada keseimbangan hormonal. Dan ini akan berdampak pada produksi sel telurnya. Mensnya menjadi kacau, mensnya tidak beraturan, kemudian sel telurnya menjadi kecil-kecil, tidak bisa atau tidak siap untuk dibuahi. Kalau toh pun nanti terjadi pembuahan, kemudian embrio yang terbentuk itu susah untuk menempel di dinding rahim, ya, karena terjadi tadi lemak yang berlebihan tadi. Kalau kemudian menempel dan berkembang, ada risiko untuk terjadinya abortus atau keguguran. Kemudian juga akan berisiko untuk terjadinya masalah pada saat masa kehamilan dengan orang yang berat badannya berlebih sebelum hamil. Jadi sekali lagi kalau kita bicara gangguan kesuburan khususnya untuk wanita yang saya cerita, ini akan berdampak pada sistem reproduksi. Tapi untuk pria, ini sekali lagi kegemukan ini juga sangat berdampak, ya. Jadi untuk Anda pria yang berat badannya berlebih, hati-hati. Lemak yang berlebihan ini akan timbul inflamasi kronis, ya, suatu inflamasi atau peradangan yang terjadi secara terus-menerus dan jangka waktu yang cukup lama. Tadi kualitas darahnya, kualitas di darahnya akan terganggu. Risiko untuk terjadinya penyakit jantung, risiko untuk terjadinya masalah kolesterol yang tinggi, hiperkolesterol, risiko untuk terjadinya kadar gula darah yang tinggi, asam urat yang tinggi. Ini bisa terjadi oleh karena tadi lemak yang berlebihan. Dan kalau untuk reproduksinya, kualitas sperma, kuantitas sperma akan terganggu. Kemudian juga kualitas ereksi Anda juga ada masalah di sana, ya. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara masalah berat badan, usahakan di berat badan ideal, ya pemirsa. Karena berat badan yang berlebih, overweight maupun obesitas ini akan berdampak pada kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Dan juga akan berisiko timbulnya penyakit dan juga komplikasinya. Nah, tadi juga sempat disinggung Mas Boy bahwa kegemukan ini dapat meningkatkan gangguan metabolisme. Salah satunya adalah diabetes. Nah, diabetes dan baru tadi Mbak Putri kaget nih hasil gula darah sewaktunya 220, di mana ini kan sudah berlebih, ya. Nah, teknologi laser ini bisa membantu dalam menurunkan gula darah tadi. Nah, kenapa bisa menurunkan? Di tubuh kita atau di sel-sel kita ini punya satu pabrik.
penghasil energi yang disebut dengan mitokondria, di mana mitokondria ini akan membentuk energi yang bahan bakarnya atau bahan bakunya adalah gula darah dan kolesterol. Jadi ketika pasien diabetes ini menggunakan teknologi laser, gula darah akan cenderung turun, energinya akan menjadi lebih meningkat, jadi lebih bersemangat. Gak gampang ngantuk, gak gampang lemes, seperti itu. Tidur berapa jam, Mbak? 4-5 jam 4 mungkin. sampai 5 jam. Berkualitas nggak? Tidurnya nyenyak atau ibu tidurnya tidur ayam gitu? Ya kadang tidur ayam ya. Waktu bangun seger nggak? Lemas ya pastinya. Lemes ya. Ya, ada satu zat yang namanya serotonin, ya, itu pada saat kita aktivitas pagi. Tapi ada juga satu zat yang namanya melatonin. Ini pada saat kita tidur. Jadi supaya melatoninnya cukup, supaya serotoninnya cukup, maka metabolisme tubuh kita harus baik. Nah, ini siklusnya disebut sebagai siklus sirkadian, ya, satu siklus yang terjadi secara alami pada semua manusia. Jadi kita di malam hari ini diwajibkan untuk tidur, istirahat, ya, supaya kita sel-sel tubuh kita bisa bekerja atau bermetabolisme dengan baik. Pada saat pagi ini kita juga harus aktif, ya. Jadi jangan dibalik-balik pemirsa, nanti bingung badan kita. Nah, dengan bantuan teknologi laser, maka melatonin ini akan dioptimalkan kembali produksinya, supaya kualitas tidur kita menjadi lebih baik dan kita bisa lebih sehat. Begitu juga dengan serotoninnya, ya, ini akan dioptimalkan kembali pada saat kita bangun pada saat siang hari supaya kita bisa tetap produktif di siang hari. Ya, dengan keseimbangan ini maka harapannya nih, ya, semuanya akan berfungsi dengan baik, termasuk bisa mengendalikan gula darah, mengendalikan kolesterol, mengendalikan tekanan darah kita, dan kita bisa sehat, kualitas hidup kita juga menjadi lebih baik lagi. Dan ada satu lagi ya tadi ya gejala dari Mbak Putri yang mengalami gejala vertigo. Nah, gejala vertigo ini dapat dibantu pemulihannya dengan menggunakan intranasal laser. Intranasal laser ini merupakan ekstensi dari laser yang digunakan pada pergelangan tangan. Nah, ini caranya digunakan pada area hidung. Seperti kita ketahui di area rongga hidung ini ada saluran pernafasan, kemudian ada pembuluh darah dan saraf yang terkait dengan otak. Jadi selain vertigo ini akan dibantu pemulihannya, yang mengalami migrain atau sakit kepala juga akan terbantu pemulihannya. Sinus juga bisa ya? Ya, jadi manfaat lainnya apa? Mencegah terjadinya stroke berulang. Kemudian membantu dalam pemulihan stroke, kemudian akan mencegah terjadinya demensia atau kepikunan, dan ini akan meregenerasi sel-sel di area wajah, sehingga pada saat menggunakan intranasal laser, wajah akan lebih cerah. Jadi pemirsa, banyak sekali nih masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser, mungkin juga dengan keluhan yang sama seperti Mbak Putri, tapi ternyata kondisi kesehatan mereka menjadi jauh lebih baik. Mari kita saksikan ini cerita dari mereka. Keluhan saya vertigo, terus migrain, itu yang setiap hari datang itu berkali-kali gitu, terus sama hipertensi. Terima kasih untuk alat ini. Dengan saya menggunakan alat ini saya menjadi lebih sehat, lebih berkualitas, bisa terjun kemana-mana itu sehat tanpa ada keluhan. Saya punya ini punya itu gitu, jadi sehat alhamdulillah. Terima kasih teknologi laser. Pemirsa, langsung saja kita gunakan teknologi laser. Manfaatkan teknologi terkini untuk kualitas darah yang lebih baik. Namanya adalah Dokter Laser atau Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlah dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Mengapa harus dari Gogomol? Karena ada layanan konsultasi kesehatan. Anda juga bisa mengikuti konsultasi gizi dan webinar dari para praktisi kesehatan. Anda juga bisa dilayani dan dibantu dengan tim call center dan teknisi berpengalaman
aman. Garansi spare part nggak cuma 6 bulan tapi 1 tahun. Biaya servis juga gratis. Anda juga berkesempatan untuk ikut gabung dalam komunitas Go Healthy. Dan semua ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall, tidak ada di tempat yang lain. Nah, guna memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, dokter laser maupun equalizer hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace, dan juga showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomall tidak pernah melakukan penawaran langsung melalui kantor-kantor di mall maupun kunjungan langsung kepada konsumen. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau equalizer yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomall. Mari atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.